Ah, Ya, baik Pak. Perkenalkan, saya Dr. Rizky yang bertugas pada sore hari ini. Sebelumnya saya berbicara dengan Bapak siapa? Bapak Bian, Bapak Bian ya. Bapak Bian umurnya berapa Pak? saya 50 tahun, Mas. 50 tahun. Ya. Bapak Bian sekarang tinggalnya di mana? Saya tinggal di kilometer 4. Oh, di kilo 4 ya. Oh Ya, iya Pak. Sebelumnya apakah ya duduknya sudah nyaman Pak? sudah, Dok. Sudah ya. Bapak tadi tinggal, apakah sudah berkeluarga, punya anak Pak? Saya sudah punya anak, sudah punya cucu juga, Dok. Oh iya. Berarti tinggalnya sama anak dan cucu ya? Sama istri juga? Enggak, saya tinggal sendiri sama istri aja. Oh, berdua Anak sama istri. Oh, anak sudah besar ngerantau. semua. Ya, Berdua istri. Ya, baik Bapak Bian, ada yang bisa saya bantu Pak dengan keluhannya? ya. Jadi, Dok, kemarin saya ada nyeri di bagian dada. Nyeri Terus di bagian dada. nyerinya itu kadang terasa tertekan sama gak enak, Dok, berat rasanya. Nyerinya di dada bagian mana Pak? Di sebelah kiri, Dok. Sebelah kiri ya, nyeri dada kiri. Hmm. Nyeri dada kiri. Itu apakah nyerinya hilang timbul Pak? Maksudnya tiba-tiba muncul, habis itu hilang, habis itu muncul lagi atau gimana Pak? Atau bagaimana? Nyerinya itu biasanya kalau aktivitas saya terlalu berat, Dok. Misalnya terlalu banyak kerja, terus tidak lama sakit dadanya. Nyeri. Sakit dada ya. Oh, berarti tergantung aktivitas Bapak ya. Iya, benar. Ya. Eh, kemudian kalau biasa biar hilang, Bapak apain Pak? Apakah Bapak ada sempat ke UGD atau bagaimana? Sebelumnya kalau misalnya nyeri, saya duduk aja sih, Dok, istirahat, kadang baring tidur. Oh, tiba-tiba hilang sendiri ya? Iya, kalau Oh, misalnya iya. kadang udah berkurang nyerinya. Ada menyebar nggak Pak ke bagian tubuh yang lain? Nyerinya apakah cuma di nyeri di dada atau ada terasa di bagian lain? Eh, Kadang-kadang itu nyerinya sampai ada, Dok, kadang nyerinya itu bisa sampai ke daerah tangan, ke daerah, ya, kurang lebih ke daerah tangan sama ke dada sebelah kanannya. Sampai ke menyebar sampai tangan, leher ada nggak? Leher mungkin punggung Nggak ada sih, Dok. nggak ada ya? Oke. Uh, Biasanya kalau misalnya sakit banget bisa sampai ke tangan sama dada sebelahnya, mungkin dikit rasa ke punggung juga, Dok. Ya, baik Bapak. Jadi diagnosis dari Bapak ini kemungkinan menurut saya adalah penyakit jantung koroner. Atau kalau dalam bahasa medisnya itu namanya sindrom koroner ya Pak. Nah, jadi ini intinya adalah di pembuluh darah Bapak itu ada penyumbatan gitu. Penyumbatannya oleh apa? Oleh yang namanya kolesterol. Kolesterol bisa salah satunya adalah kolesterol Pak. Sebelumnya Bapak pernah cek kolesterol nggak Pak? Dahulu sebelum ini? Sebelumnya sudah pernah sih, Dok, dicek, memang agak sedikit Agak tinggi tinggi. kolesterolnya. Nah, ya, tapi ini saya sampai sekarang belum bisa menegakkan diagnosis Pak ya, tapi ini diagnosis yang possible aja. Jadi kemungkinan Bapak terkena yang namanya penyakit jantung koroner. Nah, tapi penyakit jantung koroner itu seperti ada tahapannya Pak. Jadi Bapak ini termasuk yang penyakit jantung koroner yang stabil. Jadi biasanya dia bisa hilang dan dia juga rasa nyerinya cuma sebentar gitu. Kenapa bisa nyeri? Kan kita tahu ya Pak, kalau semua tubuh kita tuh butuh yang namanya oksigen. Nah, jadi kalau ada penyumbatan, oksigen itu nggak ada, aliran darah yang dari jantung untuk jantungnya itu sendiri juga mati gitu Pak. Seperti itu. Ibarat kata jalannya sempit lah Pak. Jadi darah yang masuk buat ngasih makanan ke jantung tuh nggak ada. Makanya tadi Bapak timbul ada nyeri nyeri di kiri kan Pak? Nyeri di kiri ya. Nah, nyeri di kiri itu Iya, kemungkinan benar. salah satunya adalah jantung Pak, seperti itu. Nah, kemudian uh, untuk pemeriksaannya sendiri sampai nanti kita harus melakukan pemeriksaan Pak ya, salah satunya nanti EKG. Nanti kita periksa nanti buat menentukan apakah Bapak yang termasuk yang stabil, nggak stabil atau yang sudah harus ada tindakan sesegera mungkin seperti itu. Nah, jadi mungkin untuk sekarang Bapak sudah bagus untuk ke dokter. Jadi kita lebih
bisa tahu Bapak ini kena penyakit jantung yang mana, apakah yang stabil atau yang tidak stabil ataupun yang harus kita lakukan tindakan sesegera mungkin. Nah, jadi nanti kalau misalkan saya sudah ketahuan diagnosis yang pastinya, yang pasti nanti kita lakukan pemberian obat-obatan Pak, seperti itu. Pemberian obat-obatan buat menjaga kolesterol Bapak tidak makin menyumbat dan juga mungkin dari Bapaknya sendiri harus merubah pola hidupnya. Pola hidupnya Bapak bagaimana sekarang ini? Apakah sering olahraga mungkin? Jarang sih dok olahraga Jarang sudah. ya? Ya. Apalagi semenjak COVID jadinya jarang keluar rumah. Nah itu Pak. Dan juga Bapak tadi umur sudah 50 tahun ya Pak. Nah ini juga jadi penyakit kalau 50 tahun itu banyak penyakit yang bisa berdatangan Pak. Jadi cara mencegahnya adalah dengan mungkin salah satunya berolahraga, makanannya dijaga Pak, jangan makan makanan yang berminyak seperti itu, mungkin kayak gorengan, pokoknya makanan yang mengandung kolesterol gitu. Jadi untuk sekarang ini Pak, habis ini saya ngasih surat untuk kita lakukan pemeriksaan ya Pak, bisa lab dan juga pemeriksaan EKG. Tapi untuk pencegahannya ke depannya, Bapak harus olahraga yang teratur, makanannya dijaga, konsumsi air putih, biar badan lebih sehat juga. Kemudian penyakit ini memang murni dari dalam tubuh Bapak sendiri, jadi murni dari kolesterolnya Bapak. Nah ini biasanya dia ini nggak diturunkan juga ke anak, tapi kemungkinan anak Bapak nanti juga ada risikonya gitu, karena Bapak udah terkena penyakit jantung kan secara itu gennya sama seperti itu. Jadi gennya itu kayak lemaknya itu mungkin susah dikelola oleh tubuh gitu, makanya nanti dia menyumbatnya di jantung gitu. Nah, kenapa dia menyumbat di jantung? Karena mungkin jantung itu pembuluh darahnya salah satu pembuluh darah yang kecil, Pak. Jadi kalau ada sumbatan sedikit aja, pasti nanti akan ada terasa mungkin salah satunya adalah sesak nafas. Begitu. Dan tadi kan Bapak sesak nafasnya juga hilangnya bisa hilang dengan sendirinya. Nah, itu alhamdulillahnya itu masih sesak nafas atau maksudnya saya nyeri dada yang stabil gitu atau penyakit jantung koroner yang stabil. Baik Pak, sebelumnya ada lagi yang ingin Bapak tanyakan Pak? Kira-kira penyakitnya ini berbahaya nggak dok ya? Oh ya, Kalau ya ini memang kena baik Pak. Ini kalau Bapak telat pengobatannya atau telat pencegahannya, telat ke dokternya, telat terdiagnosisnya, itu bisa penyakitnya semakin parah. Jadi misalkan sumbatan yang tadi cuma kecil, makin lama makin besar, besar, besar gitu kan Pak. Nah ini kalau dari gejalanya sih Bapak ini termasuk yang sumbatannya mungkin menengah. Jadi makanya bisa hilang dengan sendirinya. Kalau misalkan Bapak dari sekarang ini nggak merubah pola hidupnya, nggak merubah pola kebiasaan makan, nggak berolahraga secara teratur, nggak menjaga kesehatannya, bisa jadi Bapak termasuk ke penyakit jantung koroner yang seperti kalau Bapak lihat di berita-berita ada orang yang nyeri dada langsung meninggal. Nah itu seperti itu Pak. Saya bukan nakut-nakutin, tapi saya ingin Bapak lebih sehat lagi mungkin ke depannya seperti itu. Tapi Bapak jangan khawatir. Sekarang ini Bapak sudah bagus datang ke saya, jadi Bapak terdiagnosis lebih cepat gitu. Jadi pencegahannya bisa kita cegah secepat mungkin biar dia nggak berkembang secara lebih parah dan menyebabkan kematian pada pasien-pasien kami. Seperti itu Pak. Baik, Ya, ada lagi Pak yang ditanyakan mungkin dari penyakitnya? Kira-kira ada dokter. Kira-kira penyakitnya ini bisa sembuh total nggak dok ya? Kalau sembuh total mungkin kalau yang lemak kan itu dia menyumbatnya oleh lemak ya Pak. Menyumbat lemak itu sebenarnya bisa kita hilangkan lemaknya, tapi itu biasanya kita pasang alat. Tapi untuk pasang alat itu sendiri kita pasangnya ke orang-orang yang memang penyakit jantungnya sudah parah. Jadi kita buka gitu Pak sumbatannya. Nah tapi kan nanti sumbatannya akan datang terus, datang terus, datang terus. Jadi memang kalau bilang sembuh bisa, tapi bukan sembuh secara permanen Pak, bukan yang benar-benar Bapak nggak bisa kena lagi, bisa malah makin parah gitu. Kalau Bapak memang nggak menjaga kesehatannya. Kalau Bapak kita pasang jantung, pasang apa sih bahasanya, pasang ring, kita buka, maksudnya kita buka pembuluh darah Bapak yang tadi penyumbatan itu mungkin masih terlalu awal ya Pak untuk Bapak gitu. Jadi mungkin kita pasangnya itu nanti tunggu yang jantungnya yang udah parah. Kan ini Bapak masih
menengah, jadi lebih baik mungkin kita cegah untuk keparahan seperti itu. Baik Ya, dokter. ada lagi Pak yang ingin tanyakan? Dok, tadi kan biasanya saya munculnya karena aktivitas nih. Takutnya kalau Ya, olahraga yang olahraganya kayak apa dok ya? Kalau saran dokter. olahraganya sebaiknya kalau menurut saya Pak, Bapak sebaiknya bisa berolahraga sehari maksimal 30 menit aja disesuaikan dengan kondisi Bapak. Tapi mungkin nanti kan makin lama Bapak bisa makin meningkatkan intensitasnya. Tapi mengingat umur Bapak juga yang sudah dikatakan tidak lagi muda, sebaiknya olahraganya yang penting teratur Pak. Jangan misalkan hari ini olahraga dengan intensitas yang menengah sampai sedang, kemudian Bapak pause, break, selama 1-2 minggu atau 1 bulan, kemudian olahraga lagi setelah 1 bulan. Jangan begitu. Yang penting kalau dari saya sih Bapak teratur aja olahraganya. Bisa seminggu 2 kali, 3 kali, 4 kali, atau 5 kali, seperti itu. Yang penting olahraga kayak jalan boleh, lari mungkin boleh, tapi disesuaikan lagi dengan kemampuan Bapak, biar nyerinya nggak muncul gitu. Baik Ada lagi Pak? dokter. Cukup dok. Itu saja yang Mungkin pesan saya saya terakhir, kalau tanyakan. memang nanti nyerinya Bapak muncul lagi, biarpun sudah Bapak melakukan perubahan ya, perubahan gaya hidup, Bapak ada nyeri yang muncul, dan nyerinya itu parah banget, sakit banget sampai menjalar dari dada kiri ya Pak nyerinya, Bapak bisa langsung saja ke UGD. Kenapa? Biar kita tahu penyakit Bapak itu jantungnya apakah penyakit jantung yang paling berbahaya, yang tadi yang saya bilang, tingkatannya yang harus dilakukan tindakan segera, ataupun cuma yang bisa hilang dengan sendirinya ataupun dengan obat seperti itu. Jadi jangan meremehkan penyakit ini ya Pak, seperti itu. Karena ini berbahaya sekali karena kan jantung ya. Dimana kita tahu kan kalau jantung itu memang organ yang vital. Semua organ kita vital, tapi kalau jantungnya bermasalah, organ lainnya juga bisa ikut masalah seperti itu. Ada lagi Pak yang ingin tanyakan? Baik. Nggak ada ya? Cukup Ada dok. ya. Saja. Baik Pak, di sini Bapak bisa kita konfirmasi ya Pak buat menegakkan diagnosisnya. Sekian dari saya itu aja Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih dokter. Ya.